Pasangan baru menikah adalah suami istri yang baru memulai kehidupan rumah tangga. Di tahap ini, keduanya sedang belajar hidup bersama. Mereka saling mengenal lebih dalam dan menyesuaikan diri dengan peran baru, dari saat menikah hingga sebelum memiliki anak. Pada masa ini, komunikasi menjadi dasar utama agar rumah tangga bisa berjalan baik dan harmonis. Di awal pernikahan, ada beberapa karakteristik yang biasanya terjadi. Pertama, pasangan sedang belajar menyesuaikan peran sebagai suami dan istri, serta bagaimana bekerja sama. Kedua, mereka harus menyesuaikan kebiasaan masing-masing, dari cara bicara hingga kebiasaan sehari-hari. Ketiga, mulai belajar mengatur keuangan rumah tangga, seperti kebutuhan harian dan tabungan. Keempat, mulai belajar berhubungan dengan keluarga besar dari kedua pihak. Kelima, mulai merencanakan masa depan, seperti tempat tinggal, pekerjaan, dan rencana memiliki anak. Setelah menikah, peran tidak lagi seperti saat lajang. Suami dan istri harus saling membantu dan bekerja sama. Komunikasi yang baik berarti bisa bicara dengan jelas, tidak menahan perasaan, dan mau mendengarkan pasangan. Jika ada masalah, diselesaikan bersama, bukan dengan marah atau diam saja. Keluarga memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, fungsi kasih sayang, yaitu saling mencintai, memberi perhatian, dan dukungan. Kedua, fungsi sosialisasi, yaitu belajar cara berperilaku yang baik dalam keluarga dan masyarakat. Ketiga, fungsi ekonomi, yaitu mengatur kebutuhan hidup seperti makan, rumah, dan pendidikan. Keempat, fungsi kesehatan, yaitu saling menjaga agar tetap sehat secara fisik dan mental. Semua fungsi ini akan berjalan baik jika komunikasi dalam keluarga juga baik. Dalam keluarga baru menikah, komunikasi tidak hanya dengan pasangan, tetapi juga dengan keluarga besar. Suami dan istri perlu tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua, mertua, dan saudara. Tahukah Anda apa yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh saat seseorang merokok? Dalam satu batang rokok terdapat banyak zat berbahaya. Ada nikotin, tar, benzena, arsenik, dan amonia. Zat-zat ini tidak hanya berhenti di paru-paru, tapi masuk ke aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Pembuluh darah bisa tersumbat, meningkatkan risiko stroke. Jantung juga bisa rusak. Semakin sering merokok, semakin besar bahaya yang mengancam. Kita harus memahami perbedaannya. Suami di sini adalah perokok aktif, sedangkan istrinya merupakan perokok pasif yang tetap menghirup asap rokok. Kebiasaan merokok dapat menurunkan kualitas sperma dan mengganggu kesehatan reproduksi wanita, mengurangi peluang memiliki keturunan. Dampak rokok juga dirasakan lansia. Mereka dapat mengalami sesak napas, batuk berkepanjangan, nyeri dada, dan risiko penyakit jantung serta stroke meningkat. Sudah saatnya berhenti dan lindungi keluarga. Gunakan metode TOP untuk perubahan ini. T. Tekadkan. O. Optimalkan. P. Pikirkan. Mematahkan satu batang rokok hari ini adalah langkah besar untuk menyelamatkan nyawa mereka. Kesehatan keluarga adalah harta terbesar. Lindungi keluarga Anda dari bahaya rokok. Sayangi keluarga. Matikan rokokmu sekarang juga. Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Pernah lihat pohon ini di sekitar rumah? Ya, ini adalah daun kelor. Selain sering dijadikan sayur, ternyata daun kecil ini juga punya manfaat yang baik untuk membantu menjaga gula darah pada penderita kencing manis. Yuk, kita bahas bersama dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Di dalam tubuh kita ada organ bernama pankreas yang membantu mengatur gula darah. Organ ini membantu gula dari makanan masuk ke tubuh supaya bisa dipakai menjadi tenaga. Pada penderita kencing manis, pankreas tidak bekerja dengan baik sehingga gula menumpuk di dalam darah dan kadar gula menjadi tinggi. Akibatnya, badan jadi mudah lemas, sering haus, sering buang air kecil, cepat lapar, dan luka menjadi lama sembuh. Karena itu, gula darah perlu dijaga supaya tubuh tetap sehat. Daun kelor punya banyak kandungan yang baik untuk kesehatan tubuh. Daun kelor dapat membantu menjaga gula darah tetap lebih stabil dan membantu tubuh tetap sehat. Karena manfaatnya itu, daun kelor sering digunakan sebagai pendamping pola hidup sehat bagi penderita kencing manis.
Cara membuat air kelor juga gampang banget dan bisa dilakukan di rumah. Siapkan sekitar 12 gram daun kelor segar dan 200 ml air bersih. Cuci daun kelor sampai bersih, lalu rebus menggunakan 200 ml air sampai mendidih. Setelah itu saring airnya, lalu minum 1 kali sehari sebelum makan. Selain minum daun kelor, pola makan juga harus dijaga dengan prinsip 3J, yaitu jadwal, jenis, dan jumlah. Jadwal artinya makan harus teratur. Jenis artinya memilih makanan sehat seperti sayur, buah, ikan, tahu, tempe, nasi merah, oatmeal, dan ubi. Jumlah artinya porsi makan tidak boleh berlebihan. Cara paling gampang mengatur makan adalah memakai piring model T. Setengah piring diisi sayur dan buah, 1/4 lauk sehat, dan 1/4 karbohidrat supaya gula darah lebih terkontrol. Yuk mulai hidup sehat dari sekarang. Minum daun kelor, jaga pola makan, rutin olahraga ringan, dan jangan lupa cek kesehatan secara berkala. Semoga kita semua selalu sehat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.